Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pada bab 10 yaitu politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Di sini saya Hulut Rizky Aziza bersama 4 rekan saya yaitu Ardilan Nur Azizah, Agni Gadisa Japa, Faris Kanur Nazilah, dan Nayunda Elsadena Agustin. Secara bergantian kami akan menjelaskan bagaimana berpolitik serta cinta tanah air menurut perspektif Islam. Di sini saya akan menjelaskan capaian kompetensi apa yang akan didapat dari materi kali ini. Yang pertama, mahasiswa nantinya diharapkan dapat memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam. Kemudian yang kedua, mampu menerapkannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Kemudian ada pun peta konsep pada bab 10 ini, yaitu yang pertama, politik dalam perspektif Islam. Nah, pada bab kali ini akan dijelaskan tentang apa itu pengertian politik, kemudian politik Islam, dan cinta tanah air dalam Islam. Selanjutnya, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, yaitu dengan menganalisis berbagai pandangan umat Islam dalam relasi Islam dan negara. Yang selanjutnya adalah institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Terakhir, cinta tanah air menurut Islam. Kemudian yang terakhir nantinya akan dijelaskan juga bagaimana kesimpulan dari materi bab 10 ini. Baik, untuk materi berikutnya yaitu politik dalam perspektif Islam. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ardila Nur Azizah. Silahkan dimulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan juga menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Maka dalam berpolitik itu terkandung tugas pemeliharaan, perbaikan, pelurusan, pemberian petunjuk, dan mendidik atau membuat orang menjadi beradab. Dalam Islam, politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam merupakan keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi maksimal. Secara historis, sikap politik yang disebut bisa diperoleh. Contohnya pada masa awal kepemimpinan dalam Islam yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para khulafaur rasyidin, yaitu 4 khalifah pengganti Nabi. Masa-masa ini merupakan masa yang banyak dijadikan rujukan orang dalam mengkonsep perpolitikan Islam. Politik Islam sendiri itu dikenal juga dengan istilah siasat syariah. Definisi siasat syariah menurut Abdul Wahab Khalfah adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin dan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dalam prinsip-prinsip umat syariat. Oke. Jadi, Al-Quran memberikan suatu jawaban komprehensif terkait persoalan tingkah laku manusia. Asad 1980
1-2. Politik memegang peranan penting dalam Islam, karena melalui politik, perdamaian dan ketertiban dapat diwujudkan. Politik dalam Islam bertujuan untuk ikhamatud din wa siyatud dunya, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Islam mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik, agar dalam berpolitik membawa kemaslahatan bagi umat manusia, di antaranya dalam bermusyawarah, adil, amanah, dan dalam ijma, yaitu kesepakatan. Next. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan negara untuk melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama atau wahyu sebagai pedoman. Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan politik Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan duniawi masyarakat. Oleh karena itu, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara terbagi menjadi dua, yaitu tipologi relasi agama dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tipologi relasi agama dan negara terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu dalam pandangan mereka. Jika mereka mengakui keberadaan lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Allah, maka mereka musyrik terhadap mulkiyah Allah. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah Rashid Ridho, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, Muhammad Abduh, dan Muhammad Natsir. Yang kedua ada tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur negara dan begitu juga sebaliknya. Pemikiran termasuk dalam tipologi ini adalah Ali Abdul Razik, Al-Lutfi Sayyid, Muhammad Ahmad Halafullah, Muhammad Said Al-Ajmawi, Abdurrahman Wahid, dan mantan Presiden Soekarno. Yang ketiga ada tipologi moderat. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara menurut kelompok ini. Menurut kelompok ini, tidak satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam. Bagi kelompok ini, konsep negara dan pemerintahan merupakan bagian dari ijtihad kaum muslimin, karena tata negara dan sistem pemerintahan tidak tertera secara jelas dalam Al-Quran. Tokoh-tokoh kelompok ini adalah Ahmad Amin, Muhammad Hussein Haikal, Fazlur Rahman, Amin Rais, dan Jalaluddin Rahmat. Yang kedua ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sudut pandang agama adalah sah, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali RA menjadi khalifah. Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, pengetahuan. Prinsip ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Dan pemimpin dalam sistem ini disebut dengan khalifah. Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam nanti. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada kaum muslimin untuk menentukan. Kemudian kaum muhajirin dan kaum ansor melakukan musyawarah hingga akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Penyelenggaraan pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq bersifat sentral,
yang mana maksudnya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Kepemimpinan selanjutnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Kebijakan politik Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan meminta pendapat para sahabat menunjukkan bahwa asas musyawarah tetap jadi prinsip utama dalam pergantian khalifah. Pemilihan ini berpijak pada Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yang mana bunyinya wa amruhum syura bainahum. Artinya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Pada masa Umar, berlaku sistem baiat atau sistem demokrasi dalam pemilihan kepala negara, yang mana dalam prinsip ini berpegang teguh pada musyawarah. Selanjutnya digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan dengan sistem formatur. Pemegang kekuasaan tertinggi pada masa Utsman berada di tangan khalifah. Khalifah sekaligus sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Adapun kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau yang biasa disebut dengan Majelis Syuro. Pada Majelis Syuro ini diketuai oleh Utsman sendiri. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, kaum Muhajirin dan kaum Ansor menginginkan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Tapi Ali menolak hal ini dan menginginkan bahwa pengangkatannya sebagai khalifah dimusyawarahkan oleh para sahabat. Setelah hasil musyawarah, didapatkan hasil bahwa Khalifah Ali terpilih sebagai khalifah. Setelah pada masa Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Pada masa ini, lembaga khilafah menjadi sistem kerajaan yang otoriter. Setelah masa dinasti Umayyah, yaitu masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, konsepsi seputar khalifah bergeser menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Kekuasaan khalifah dengan konsepsi yang baru ini menjadi sangat tak terbatas, sehingga terbentuklah gerakan anti-khalifah Abbasiyah, yang mana dengan mendirikan kekuasaan di tingkat daerah, dan mereka menggunakan istilah baru untuk khalifahnya dengan sebutan Amir. Berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cinta tanah air menurut Islam. Mengapa kita harus cinta tanah air kita? Karena di tanah air inilah manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan juga disayang. Islam sendiri juga memandang bahwa mencintai tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Di antara bukti ajaran Islam tentang cinta tanah air adalah sikap Rasulullah SAW terhadap tanah kelahirannya ketika beliau akan berhijrah ke Madinah dan meninggalkan kota kelahirannya Mekah. Beliau bersabda, "Sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Alangkah besarnya cintaku padamu, kota Mekah. Kalaulah bukan karena penduduknya yang mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Kecintaan Rasulullah terhadap kota Mekah ini diwujudkan dalam bentuk islah atau perbaikan dalam seluruh tatanan kehidupan yang diawali dengan perbaikan akidah. Lalu juga ada Nabi Ibrahim yang mendoakan tanah airnya agar menjadi negeri yang aman damai, penduduknya dikaruniai rezeki, dan penduduknya beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga ada ulama yang menjadi mujahid dalam mengusir para penjajah. Lalu manfaat apa saja yang dapat kita peroleh? Yang pertama adalah menimbulkan rasa nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air. Sikap nasionalisme ini contohnya adalah memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa persatuan dan kesatuan, juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudara setanah air.
Yang kedua adalah menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sikap patriotisme ini dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kemiskinan dan kebodohan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi. Seperti diketahui, di Indonesia sendiri sudah tidak asing dengan kata korupsi, karena setiap tahunnya masih banyak pejabat maupun rakyat kita yang melakukan korupsi. Hal ini berarti menunjukkan bahwa masih belum ada rasa cinta tanah air dalam hati mereka. Oleh sebab itu, sebagai Muslim dan warga negara yang baik, hendaklah kita cinta kepada tanah air kita. Lalu untuk kesimpulan dalam materi yang telah kelompok kami presentasikan, dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat Muslim agar hidupnya lebih berkah. Dalam berpolitik, hendaklah kita memiliki prinsip-prinsip dasar seperti prinsip dalam politik Islam, yaitu prinsip amanah, keadilan, ketaatan, dan juga musyawarah. Insya Allah dengan memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, maka kita akan dihindarkan dari jalan yang salah. Dihindarkan dari perbuatan dosa dalam melakukan kegiatan politik. Selain itu, kita harus menanamkan sikap cinta tanah air dalam hati kita masing-masing, agar nantinya tanah air Indonesia ini terus menjadi negeri yang aman dan damai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi kali ini bisa membawa berkah bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 mohon undur diri dan apabila ada salah-salah dalam perkataan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.